Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi karmik. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. No skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Sorry ya guys, ada Abang Garfield. Doakan dia sehat selalu karena dia adalah peneman aku dalam pekerjaan. Sukses buat kalian semua juga. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat dengan situasinya karmik. Wow, karmik nih lagi mencari target baru ya. Ada the Knight of Wands, Ace of Cups, Two of Cups, and the Eight of Pentacles. So karmik lagi menikmati tentang pekerjaan ya, dan coba untuk berpetualang mencari pasangan baru di tempat kerja nih ya. Ada yang mencari, tapi semuanya hanya buat kesenangan doang sih, untuk mengisi sela-sela kesibukannya dia ya, bukan untuk komitmen ya, aku lihat ya, bukan untuk komitmen, untuk kesenangan aja. Karena di sini karmik aku ngelihat sebagian journey hidupnya ini akan ending ya. Karena karmik dendam melihat atau mendengar kesuksesan feminim ya, dan bisa mengendingkan spiritualnya karmik. Sebagian dari karmik nih ada yang dendam, pengen banget, maaf kata ya, feminim ini mengalami kematian. Entah itu kematian secara fisik, ataupun secara spiritual, ataupun secara kedamaian. Karmik merasa dikacaukan harapannya ya, tentang perselingkuhan yang dia lakukan oleh maskulin. Ini tidak ada hasil karena sebagian dari karmik ada yang dimatikan secara spiritual, atau obsesinya karmik terhadap maskulin, secara maskulin feminim yang sekarang ya, ini akan mati. Jadi ibarat ending ataupun mati rasa. Jadi feminim di sini coba untuk fokus memperbaiki petualangan cintanya dia ya, si karmik. Jadi dia coba untuk mencari pasangan baru di tempat kerja, atau memperbaiki hubungannya dengan DM, tapi mencari orang lain lagi ya, karena dia dibikin atau merasa sudah nggak ada nafsu sama DM. Guys, kita lihat situasi karmik. Tonight, Page of Wands, the Justice, the Hierophants, Oke.
karmik, kamu berharap ada pernikahan sah ya, secara legal, tapi semuanya menggantung, ya. Sehingga karmik di sini akan mengalami pembayaran karma ya, yaitu digantungnya harapan, digantungnya hasil. Dan ini membuat karmik merasa ya nggak nyaman lah ujungnya nanti. Karena perjalanan karmanya karmik ini hasilnya nggak ada. Walaupun udah ada yang menikah dengan DM, tapi ya statusnya digantung. Ya, ada Page of Wands, the Justice, the Hierophant, dan ada the Hangman. Bang, senuan dikit bang. Nah, ya. Dan aku ngeliatnya di sini memang DM itu masih berkelana ya, masih mencari mangsa baru juga. Sebagian dari DM nih mencoba mencintai dirinya dia sendiri, dan ini membuat karmik merasa tidak dianggap nantinya. Ya, aku ngelihatnya DM akan mendengar kabar juga ya tentang karmik, karena karmik ada orang lain lagi. Pada akhirnya DM menggantung statusnya, tidak ada kejelasan ya. So karmik sama DM terperangkap dalam hubungan karmic circle, yang mana ya karmik harus menjalani kehidupannya dengan cara perbaiki diri nantinya. Ya ujungnya karmik juga akan bisa seperti feminim kalau dia memperbaiki diri dan menyadari, bahkan berujung dengan perceraian ataupun perpisahan lagi ya, untuk membayar karma, untuk processing. Tapi kalau aku lihat sih karmik nggak sanggup dengan prosesnya ya. Pada akhirnya apapun yang dia kerjakan ini nggak ada hasil, karena nggak sabaran. Ditambah DM orangnya suka petualangan. Kita lihat situasi karmik. The Lovers, Ace of Cups, the Queen of Cups. Karmik tahu kegagalan yang akan dialami ini adalah doa dari feminim ya, hasil doa dari feminim di masa lalu, yang mana feminim memang focusing tentang perbaiki diri secara spiritual ya, dan DM ini memang menggantungkan hubungannya dengan feminim ya. Aku ngelihatnya jadi ini adalah hasil dari perjalanan twin flamesnya feminim, doa yang dulu-dulunya telah dia ukir
dia terapkan karena kecewa dengan ketulusan cintanya dikhianati oleh maskulin di masa lalu, dan akan terjadi hal yang sama oleh karmik. Karena maskulin ya ada yang menceraikan feminim di masa lalu dengan cara yang tidak baik, karena saat itu feminim lagi cinta-cintanya, bahkan bersedia memperbaiki hubungan yang telah hancur, rusak gitu ya, dengan tulusnya gitu. Sehingga datanglah orang baru, yaitu karmik, dengan harapan ya karmik bisa menjadi pengganti feminim dan lebih baik, tapi ternyata kecewa juga ya hubungannya karmik dengan DM. Ya, karena ini adalah doanya dari feminim yang terus memperbaiki diri hingga saat ini. Ada yang sampai 8 bulan, 8 tahun perjalanan awakening spiritualnya. Karmik, stres, depresi, memikirkan tentang harta ataupun keuangan dengan DM ya. Dia ada rasa takut tentang karma tersebut akan dia alami di masa yang akan datang. Karmik merasa tersiksa dan gak nyaman dengan masa depannya dia ke depan, karena akan penuh dengan kekecewaan dan membuat dia merasa mau tidak mau ujungnya ya ada rencana move on dari maskulin ya. Dan dia juga kecewa kalau maskulin itu ternyata masih mengontrol, bahkan mencari cinta lain lagi, termasuk dia memantau feminin ya, si maskulin. Karmik, apapun yang kamu kerjakan ini gak ada hasil, karena ini adalah jawaban doanya dari feminim di masa lalu. Kamu mencoba ingin seperti feminim, tapi kamu tidak tahan dengan processing spiritualnya, sehingga ya kamu mencari pasangan lain lagi sebagai penggantinya maskulin. Feminim coba untuk memperbaiki kehidupan dia yang digantung oleh maskulin. Not today, not dealing, hurt, avoiding, confrontation, cold person, and boundaries, and still angry. Palm tree, stability, security, permanent growth, endurance, and flexibility. The runner is in a codependent relationship, fear of intimidation, listening to ego. Appeal, coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Sunglasses, watching, looking, and stalking, gaslighting, perceptions, focusing out. Clear talk. Coffin, expression, chaser. Karmik, kamu belajar untuk tidak mengejar maskulin ya, karena kamu melihat kejadian feminim gitu ya. Tapi itu bukan berarti kamu sukses gitu, enggak. Karena aku lihat di sini kamu nggak terima, kamu dan nggak siap dengan adanya sakit hati,
amarah, ya, pengkhianatan. Dengan cara apa? Ya, kamu coba untuk berpisah, menyembuhkan diri kamu, tapi bukan sebagai awakening spiritual. Berpisahnya kamu adalah mencari mangsa baru, penggantinya maskulin. Jadi kayak gini, ya udah, gue udahan sama dia, cari yang baru aja langsung. Ngapain juga? Emangnya dia doang, misalnya gitu ya. Ada kan banyak seperti itu. Dan itu bukannya makin menyembuhkan kamu, tapi malah membuat kamu menggantungkan kesuksesan kamu tertunda. Karena kamu gak siap dengan processing awakening spiritual, yaitu memperbaiki diri tanpa adanya pasangan dulu. Kalau yang masih menikah, ya jadi kayak jaga jarak sama pasangan gitu ya. Ya, kamu gak siap dengan adanya pengkhianatan dan sakit hati. Dan aku ngelihat, ya, kalau kamunya gak distabilkan, ya otomatis kamu yang lari, bukan kamu yang ngejar, ya. Tapi cara lari kamunya ini salah, yaitu mencari pasangan baru, target baru. Ini yang salah, ya, ini yang salah. Dan pada akhirnya siapapun kamu temui, ini akan selalu membuat kamu marah, emosional. Kenapa? Ya karena kamu tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa menikmati pembayaran karma, tidak bisa menerima. Dan ini membuat pikirannya kamu itu selalu negatif, ya, selalu ingin lari dari setiap masalah, mengikuti egomu, bukan menyelesaikan masalah, tapi lari dari masalah. Pada akhirnya ya kamu lari dari masalah dengan cara move on, gabung dengan teman-teman, ya, happy fun, tapi tidak memberikan energi positif ke arah yang positif. Dan itu membuat kamu ya mengalami suatu kehampaan hidup. Dengan siapapun kamu bersama, ini akan selalu hampa, ya. Kamu memantau sih keadaan kamu, ya, stalking. Dan kamu juga mantau siapapun yang lari dalam kehidupan kamu, ya kamu balaskan dengan cara ya bertemu dengan siapapun, ya bicara dengan siapapun, tapi tidak ke arah yang lebih positif, tapi malah ke arah yang negatif, yaitu tidak memperbaiki spiritualnya, ya, hanya kesenangan dalam duniawi saja gitu. Oke. So, karmik, aku lihat di sini sih kamu harus berhati-hati dengan siapapun kamu temui. Kalau kamu pengen sukses, ya kamu harus belajar menerima ya tentang digantungnya sebuah hubungan, dan juga kamu harus belajar perbaikinya dan tidak berharap tentang hasilnya secara instan. Jadi belajar menerima tentang hasilnya apapun yang Tuhan kasih. Dan kamu harus belajar tidak meninggalkan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Stabilkanlah masalahnya dengan sebaik-baiknya. Kamu boleh komunikasi dengan siapapun, silakan. Tapi carilah komunikasi dan teman yang memberikan kamu energi positif dan ketenangan. Bertemu dengan orang banyak bagus, tapi tidaklah baik ketika kita dalam keadaan emosional ataupun keadaan sakit hati, ya. Dan jangan sampai kita salah mencari teman curhat. Ujungnya ini hanya membuat kamu lebih mementingkan ego, ya, karena menganggap ya setiap masalah itu tidak perlu diselesaikan. Sebenarnya masalah kecil pun harus diselesaikan gitu loh, walaupun butuh waktu gitu ya, but need to explain. Biar kenapa? Biar tidak ada kesalahpahaman, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati di kemudian hari, ya. Jadi ada kejelasan dalam kehidupan semuanya.
Oke, so aku lihat karmik ini akan mengalami perpisahan. Ada juga maskulin yang lari dari masalah ini dan ini membuat karmik tidak menerima, ditinggalkan. Tapi bukan berarti karmik ini mengejar ya. Justru karmik ini mencari pasangan baru untuk membalas dendam. Tapi menggantungkan hubungannya dengan maskulin. Jadi kayaknya kayak pembalasan gitu loh. Ya udah kalau menggantung nggak apa-apa, gue nyari yang lain juga gitu. Tapi tidak berpisah. Ya, aku ngeliat di situ maskulin ada keinginan untuk cerai dengan karmik ada, ya, karena ya maskulin masih stalking feminim. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, and no skip iklan channel aku. Tetaplah berbuat baik, jangan pernah putus asa dalam meraih kebaikan, dan tetaplah prasangka baik apapun yang Allah kasih. Oke, jaga diri kalian dan selamat pagi, dadah.